di jam 2:16 karena sekarang jam 2:01. Jadi selesai di jam 2 lewat 15 menit berarti 16 ya. Silakan Bu Isna dimulai. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Ya, mudah-mudahan anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Andri Antoni, tolong siapkan dulu nak. Siap, berdoa mulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Siapa di antara anak-anak ibu ini yang tidak hadir? Oh iya, semoga teman kita yang tidak hadir hari ini diberikan kesembuhan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2 ya. Sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa di antara anak-anak ibu yang tahu materi kita minggu lalu? Iya, mengenai hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Siapa yang tahu berapa jumlah alif lam qamariyah? Iya, 14. Qamariyah? Iya, sama pintar anak ibu semuanya. Berarti kalian semua masih mengingat materi kita yang minggu lalu. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai Al-Asmaul Husna. Ya, dari pembelajaran hari ini, ya tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, anak-anak ibu pernah dengar kata Asmaul Husna? Ya, siapa di antara kamu semua nih yang pernah dengar kata Asmaul Husna? Waktu SD ada? Iya, ada. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, coba Evalina. Iya, pintar anak ibu. Ibu ulangi lagi ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik, maha indah, dan maha agung. Punya mata? Siapa yang menciptakan? Iya, Allah. Punya telinga? Siapa yang menciptakan? Allah. Iya, Allah yang menciptakan semua isi yang ada di dunia dan di bumi ini. Ya, sesuai dengan dalil ya, dibuktikan dengan dalil tentang Asmaul Husna. Coba anak ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Iya, pintar anak ibu ya. Oke. Dari dalil yang telah dibacakan tadi, siapa yang bisa membacakan artinya? Iya, coba Nurisma. Iya, pintar anak ibu ya. Jadi dalil tentang Asmaul Husna ini dibuktikan salah satunya dalam Quran surah Al-Hajj itu di surah 59 ayat 24. Di antara anak-anak ibu,
Siapa yang tahu berapa jumlah Al-Asmaul Husna? Ada berapa? Iya, 99. Anak-anak ibu ini pintar semua nih. Bisa nyanyi Asmaul Husna? Bisa. Oke, nanti kita coba bernyanyi bersama-sama di akhir pembelajaran ya. Ya. Jumlah Asmaul Husna di sini ada 99 ya. Di materi ini kita akan membahas sebanyak 4 saja terlebih dahulu ya. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Kabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Anak-anak ibu ada yang bawa Quran enggak? Ada ya. Nanti ibu suruh cari di dalam Al-Quran ya tentang dalil Al-Alim. Coba nih sebelumnya cari terlebih dahulu. Nanti ibu akan suruh bacakan dalilnya. Cari dulu di dalam Al-Qur'annya ya. Oke, Al-Alim. Ada yang tahu apa arti Al-Alim? Iya. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah itu sangat tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Apapun yang dilakukan oleh makhluknya, apapun yang dilakukan oleh manusia, itu semuanya Allah mengetahui. Ada siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ada? Iya, bahwa pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Pinter anak ibu tadi nih, dapat dia menjawabnya. Al-Alim, ya, contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Alim. Yang pertama, coba bacakan nak. Selalu berusaha semangat belajar. Iya, pintar. Yang kedua, menghargai ilmu dan para ulama, Bu. Pintar anak ibu. Siapa lagi yang bisa? Ya, yang selanjutnya selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan seperti yang kita pelajari hari ini, ya. Yang kalian petik hari ini kalian mengambil ilmu ya. Jadi dengan ilmu hari ini kalian akan dapat semuanya, kalian berpengetahuan. Oke, kita lanjutkan. Dapat tadi nak cari dalilnya? Quran surah apa tadi nak? Iya, Quran surah Al-An'am. Di surah 6 ayat berapa? Iya, 59. Ya, ini tentang Al-Alim terdapat buktinya dalam salah satunya dalil dalam Quran surah Al-An'am surah 6 ya di ayat 59. Siapa yang bisa menyebutkan? Tadi ada Al-Alim. Apa lagi, nak? Iya, Al-Kabir. Apa arti Al-Kabir? Al-Kabir artinya maha teliti. Ini Ibu tengok anak Ibu ada yang ngantuk nih. Coba, Andre, kawannya. Tolong diam dulu, nak ya. Iya, Ibu dengarkan apa penjelasan Ibu. Nanti biar kalian tahu, nak ya. Iya, pintar anak Ibu. Duduk terlebih dahulu. Oke. Al-Kabir artinya apa tadi, nak? Yang ngantuk-ngantuk nih dikasih nih, biar celek lagi matanya. Oke, Al-Kabir artinya maha teliti. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kewaspadaan, ketelitian, baik secara lahir maupun batin. Siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan Al-Kabir? Ya, siapa nak? Iya, anak ibu pintar sekali. Salah satunya menghindari ceroboh dan bertindak curang. Apalagi? Bersikap cermat. Bersifat cermat. Coba aja kalau kita tak teliti, kita jalan ke depan tahu-tahu ada lubang, kita tak pandang tuh lubang. Kira-kira jatuh enggak? Iya, jatuh kita. Pintar. Ya, itu makanya kita harus bisa menerapkan
atau mencerminkan perilaku bersikap cermat dalam berbagai tindakan ya. Kita bisa teliti. Oke, selanjutnya. Nah, siapa yang bisa membacakan dalilnya? Coba cari dulu, Ibu kasih waktu 1 menit. Quran Surah At-Taubah, halaman 9 ayat 16. Coba cari waktunya 1 menit saja. Iya, sedikit lagi siapa yang bisa? Iya, ini siapa yang tunjuk tangan? Pintar anak Ibu. Coba bacakan, Nak. Iya, pandai. Ini 100 untuk si Morris dapat nih, dia mencari Quran Surah At-Taubah ya, ayat 16. Oke, selanjutnya. Udah berapa tadi, Nak? Yang kita bahas? Udah 2, iya. Sekarang as-sami. Apa itu as-sami? Maha mendengarkan. Ya, maha mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua apapun di alam semesta ini, ya. Pendengaran Allah tidak terbatas. Coba pendengaran kita terbatas tidak? Iya, terbatas. Contoh, Ibu di sini, kalian bisik-bisik di situ. Kira-kira Ibu dengar enggak apa yang kalian bisikkan? Enggak. Sekarang Ibu bisik-bisik lah di sini. Kalian dengar enggak? Iya, tak dengar. Kenapa? Iya, betul sekali. Karena pendengaran manusia itu terbatas. Ada dalilnya? Ada dalilnya, Nak? Iya, ada. Ya, coba bacakan sedikit, Muammar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Iya, apa artinya? Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dalam Quran surah Al-Baqarah halaman 2 ayat 256. Yang terakhir Al-Basir. Ya. Al-Basir artinya apa? Ya, Maha melihat, pintar. Maha melihat. Allah bersifat Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, ya. Sebesar apapun, sekecil apapun, Allah melihatnya. Coba manusia. Manusia dari sini ujung ke sana nampak enggak siapa yang ada di sana pakai baju warna apa? Coba bayangkan. Nampak? Yang jauh di sana nampak enggak? Enggak. Kenapa? Iya, karena penglihatan manusia itu terbatas. Apa contoh perilaku yang mencerminkan sifat al-basir? Ya, bersikap hati-hati. Siapa lagi yang bisa? Menjaga diri dari perbuatan tercela. Apalagi, Nak? Ya, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan suatu. Satu lagi, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik-baik saja. Jadi kalau yang tak baik itu jangan dipandang. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Ada dalilnya? Iya, dibuktikan dengan dalil dalam Quran surah Al-Hujurat halaman 49 ayat 18. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi ada enggak yang anak Ibu kurang pahami? Ada? Atau udah paham semuanya? Udah? Iya, kalau udah sedikit Ibu mau bertanya. Yang pertama, siapa yang bisa jawab tunjuk tangan? Apa yang dimaksud atau apa makna dari Al-Asmaul Husna? Apa tadi, Nak?
Iya, nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang agung. Pintar. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa mengartikan? Sebutkan dan artikan. Al-Asmaul Husna tadi yang udah kita pelajari ada berapa? Iya, ada 4. Yang pertama, Al-Alim, betul. Artinya, Maha mengetahui, Bu. Iya, yang kedua, Al-Kabir, Bu. Apa artinya? Maha teliti, maha waspada atau maha teliti. Iya, yang ketiga, As-Sami. Apa itu As-Sami? Maha mendengar. Yang keempat, Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Maha melihat. Iya. Anak Ibu berarti udah paham semuanya tentang materi kita hari ini. Berarti udah paham semuanya tentang Al-Asmaul Husna yang 4 itu? Udah, masih ada berapa? Masih ada 45. Ya, yang 45 jadikan PR, nanti kita coba bernyanyi bersama-sama. Oke, Suai? Suai, iya pintar anak Ibu. Baik, dari materi kita ini dapat disimpulkan atau anak Ibu ada yang mau menyimpulkan? Ada, Nak? Iya. Dari pelajaran tadi, ya, dengan mempelajari Al-Asmaul Husna, manusia dapat mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh semua makhluk. Ya, bisa paham Nak semua ya? Baik. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya sifat yang tercermin dalam Asmaul Husna tadi ya, Nak. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Isna kita lanjut ke baca tulis Quran ya. Ya, Bu. Oke, kita dibacaan dulu. Saya akan uji bacaannya Bu Isna. Juz 30 hafal ya Bu Isna? Apa, Bu? Juz 30 hafal ya? Ada sedikit, Bu. Ada? Ya. Coba saya mau minta Bu Isna untuk membaca surah At-Takatsur. Kata kasur, Bu. Ya, dari Kak Aus ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latus'alu Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Ya, baik Bu Isna. Sekarang Bu Isna coba dituliskan di kertas, nanti diperlihatkan ke Ibu. Ya. Surah Surahnya, Bu. At-Takatsur. Ya. Surah At-Takatsur. Silakan ditulis Semuanya, 3 Bu. ayat saja, 3 ayat. Ayat 1 sampai 3. Baik, Bu. Nanti diperlihatkan ke Ibu ya. Ibu beri Ya, waktu Bu. 5 menit untuk menulis. Sudah? 3, Bu.
Ya, 3 ayat saja. Silakan diperlihatkan Bu Ina. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Oke, Bu. Ya, cukup Isna. Masih Bu. Ya, baik kita lanjut ke wawancara ya Bu Ina. Ya Bu. Rubrik wawancara. Ada 3 apa namanya rubrik yang harus Ibu tanya. Yang pertama tentang perangkat modul ajar, yang kedua nanti tentang MPP5 PPRA, kemudian yang ketiga adalah PTK. Ya, baik. Wisna udah siap ya untuk wawancara? Insya Allah Bu. Ya, kita nanti selesainya karena tadi di perangkat ya. Eh, Ada berapa yang Wisna ketahui teori belajar yang mendasari dari penyusunan rancangan pembelajaran atau modul ajar? Silakan Bu Isna. Ada berapa teori yang Bu Isna ketahui? Teori dalam belajar ya Bu. Teori belajar dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Kan ada beberapa teori kan Bu Isna ya? Ya Bu. Kira-kira teori apa saja? Pertama teori konstruktivisme Bu. Konstruktivisme. Yang Hmm. kedua, Yang kedua teori konstruktivisme, teori behavior. behaviorisme. Yang Ya. ketiga, Yang ketiga eh, lupa saya Bu. lupa. Jadi Bu Isna hanya tahu 2 ya. Ya, Konstruktivis dengan behaviorisme. behavioris. Oke. Ibu nggak akan lanjutkan untuk detailnya karena waktu kita kan nggak cukup ya. Kemudian yang kedua Bu Isna, kan dalam pengembangan modul ajar kita kan harus menyusun tujuan pembelajaran ya. Ada alur tujuan. Kira-kira Bu Isna tahu nggak beda antara tujuan dengan alur tujuan Bu Isna? Kalau tujuan tujuan Pembelajaran. pembelajaran itu Bu sama dengan kalau di K13-nya kompetensi dasar ya Bu ya. Hmm, Ah, itu mencakup tentang apa eh, umpamanya kalau saya tadi Bu peserta didik dapat memahami sifat dan makna Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna gitu Bu. mm-mm. Itu tujuan. Iya. Kalau alur tujuannya, ATP-nya, Alur tujuan itu Bu kalau di K13 mm-mm. silabus ya Bu. Itu alurnya. Iya, Oke, Ibu kan mendengarkan saja ya. oke Bu. Dan Wisna paham nggak dengan pendekatan TPACK? Apa kepanjangannya? Apa tuh Bu? TPACK, apa kepanjangannya? Kalau P kita ada pendekatan TPACK kalau sekarang, kurikulum dekat merdeka, pendekatan TP. TPACK. Kalau udah dibaca kemarin modulnya, udah resum ya. Kan kalau nyusun perangkat kan ada TPACK-nya. Teknologi, Hmm, teknologi, pedagogik, and content knowledge. Ya, hmm. Itu pendekatannya ya. iya. Kan harus ada TPACK dalam modul ajar. Kemudian harus ada PBL, apa tuh PBL? Problem based learning, Yang satu lagi PBJL. problem project based learning. Apa bedanya antara Bedanya PBL kalau dengan PBL? PBL itu Bu mengenai apa Bu? Masalah. Hmm, Ya problem kalau based learning. ya Kalau kalau project, PJPL tuh berbentuk portofolio atau penugasan. oke.
Oke, sekarang terkait dengan ini Bu Isna, komponen. Ya, Komponen pembelajaran perangkat modul ajar itu apa saja Bu Isna? komponennya Yang eh pertama, komponennya Bu CP, apa tuh? capaian pembelajaran, Mm-mm, alur tujuan pembelajaran, mm-mm, modul ajar kalau yang sekarang Bu, kalau sebelumnya RPP, mm, udah itu profil pelajar Pancasila kalau untuk satuan pendidikan, kalau madrasah mm. eh, apa ya? Apa Rahmatan lil Alamin. Ya, Ya. Udah itu KKTP Bu. mm, KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. mm. Setelah itu eh, teaching dan kurikulum. Itu yang Teaching dan saya. Ya, kurikulum. ya kurikulum. Kurikulum Oke, operasional di Satuan Pendidikan KUSP. oke. Baik, Bu Isna tahu nggak yang namanya HOT, Itu materi Bu, berbasis HOT? Apa kalau yang kita dengan HOT itu? kalau kita memberikan soal kepada siswa, Bu, itu soalnya bersifat apa? Keterampilan berpikir tingkat tinggi, Bu. Keterampilan Pengelolaan berpikir tingkat tinggi. Apa tinggi. contohnya, Bu Isna? Gimana, Bu? Apa contohnya? Contohnya eh, mengenai Al-Asmaul Husna tadi, Bu. Kalau Hmm, anak kelas 7 itu kan, Bu, dia anak baru nih, Bu. mm-mm, Jadi mereka kan kalau disuruh mencari, umpamanya saya suruh cari nih Quran surah ini, saya kasih waktu sekian menit. Itu mungkin mereka agak kebingungan karena apa? Karena bagi anak kelas 7 itu kan fase D, anak baru tuh Bu ya. Eh, mm, Menurut mereka agak susah ataupun saya memberi soal yang bersifat nalar gitu Bu. gitu. Oke, Bu Isna bisa nggak membedakan antara asesmen formatif, asesmen awal, formatif, sumatif, dan diagnostik? Bisa nggak bedakan? Kalau asesmen awal itu Bu apa ya? Macam Hmm. pemantik gitu, Bu. Romantik. Ya, Sebelum pembelajaran dimulai. ya Oke, pelajaran kalau dimulai. formatif, Kalau eh, formatif kalau sumatif itu penilaian harian, Bu, atau di akhir. itu sumatif. Ya Kalau sumatif. formatif, Ya maaf, Bu. Kalau hmm, formatif penilaian teman sejawat. formatif itu Formatif. bukan punya teman sejawat. Nah, Asesmen awal tadi kan diberikan di awal ya, pemantik. Kalau ya. formatif, Kalau sumatif, Bu. formatif dulu. Kalau formatif penilaian harian, Bu. Apa namanya tuh? Yang dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung gitu ya. Oh, Itu iya. formatif. Kalau sumatif Penilaian di akhir, Bu. di akhir. Contohnya apa sumatif tuh? Contohnya apa? Contohnya uji kompetensi bab sekian gitu, Bu. Boleh UTS, Iya, ada lagi UAS gitu ya. Ini PTS sekarang yang PAS ya. iya, Bu. Ini akhir semester itu sumatif ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Kita ke rancangan MP P5 PPRA PTK. Ketika merancang modul project, umpamanya, bisa tahu nggak komponen-komponennya? Kan ada penyusunan profil ya, Merancang apa, Bu? merancang modul project. Kan ada penyusunan profil, ada nggak? Ada Eh, penyusunan aktivitas asesmen, Merancang, membentuk modul tim. project. Nah, membentuk tim. Udah itu
mengidentifikasi Hmm. pemilihan tema, Hmm. penentuan topik, dan merancang modul project. Modul project. Iya, Itu tentang modul project ya, Bu. iya Bu. Pengujian kemampuan merancang ya. Oke, perancangan. Sekarang tentang PTK. Bu Isna kemarin judul PTK-nya apa? Judul PPK saya PTK. apa Bu? PTK. PTK? Penelitian tindakan kelas. Itu proposal saya Bu. Judulnya Mm-mm. tentang penerapan model pembelajaran PBL pada materi PAI. Pada materi PAI. PBL. PBL. Problem PBL. Based Learning. Oke. Teori yang digunakan teori siapa? PBL Bu Isna? Eh, teori siapa ya? Nah, kemarin kan nyusun PTK kan harus ada teori-teori yang digunakan untuk PBL-nya. Kan problem based learning, teori siapa yang digunakan? Hmm, PTK itu ada berapa siklus, Bu Isma? PTK Berapa siklus kalau PTK? Kan Bu Isna mau menerapkan eh, PBL ya, PBL, mm, pendekatan PBL dalam materi PAI. Nah, itu kan namanya itu penerapannya. Jadi ada siklusnya. Berapa siklus kalau PTK? Kemarin kan diajarkan ketika materi PTK kami Bu. Hmm, modul. iya modul kami Bu Ya, kemarin tuh. dibaca nggak modulnya? Ada berapa siklus di proposalnya? Ada 3. 3 siklus. Ya, Siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Kalau tidak tuntas di siklus 1, lanjut ke siklus 2. Nanti nggak tuntas baru lanjut ke siklus 3. 3. Kan itu ya. Nah, untuk instrumen penelitiannya pakai apa? Instrumennya pakai apa? Eh, rubrik Bu ya. Iya, pakai apa? Angket, tes atau apa? Atau Angket Bu. observasi? Eh, angket atau observasi? Angket atau nggak sama? Kalau angket, angket Ya observasi observasi lain. Bu, pengamatan. Pengamatan karena dia adalah pendekatan, jadi harus diamati kan guru-gurunya ngajar ya. Iya Jadi Bu. kalau Bu Islam mau menerapkan PBL tentu ada lembar observasi untuk melihat apakah Bu Isna itu menerapkan PBL dengan baik atau tidak gitu ya. Oke, Bu. Oke. Baik Bu Isna udah lewat waktunya karena Oke. tadi banyak di ini ya. Baik, terima kasih Bu Isna sudah menyelesaikan uji komprehensif pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Isna nanti mendapatkan nilai yang baik dan masuk dalam kriteria lulus ya. Silakan ditutup Bu Isna. Baik, terima kasih kepada Ibu pengampu komprehensif hari ini, Ibu Apreza. Eh, Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kepada kami hari ini kami mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan keinginan, Bu. Amin. Ya Rabbal Atas waktunya, Alamin. Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Isna. Silakan keluar dari ruangan. Kita akan panggil peserta berikutnya ya. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.